Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita bisa berbuat amal soleh. Dalam ilmu makrifatullah ini kita akan ada istilahnya bersaksi, bersyahadat, berjumpa atau tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa. Ini sebagaimana dalam firman Allah yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di sana berbunyi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, menurut ayat di atas, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh atau bisa mengerjakan amal soleh. Nah, untuk berbuat atau mengerjakan amal soleh ini juga harus sesuai dengan petunjuk seperti melalui Al-Quran, melalui hadis, atau ilmu fikih, ilmu syariat, beserta gurunya, guru yang ahli, bukan sembarangan. Karena di dalam urusan beribadah ini istilahnya ada madhab-madhabnya, ada madhabul arba'ahnya, seperti madhab Imam Syafi'i, seperti bagaimana madhab Imam Hanafi, bagaimana, dan semuanya. Bahkan tidak semuanya diajarkan tentang hal ini, karena agar bisa fokus terhadap madhabnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau madhab yang kami laksanakan madhab Imam Syafi'i, ya, makanya jika ada sebuah hal tata cara dalam segi syariat yang berbeda, karena yang kami pakai adalah madhab Imam Syafi'i. Nah, contohnya seperti di dalam sholat. Di dalam sholat saja, ini kan kita harus aqimis sholata lidzikri, harus ada mengingat. Aqimis sholata, laksanakanlah sholat lidzikri, ini karena hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengingat bayangan selain daripada Allah atau pikiran-pikiran selain daripada Allah. Bahkan kalau diperdalam lagi, ada harus sampai ke titik sauful qalbi, elingan atau ingatan yang suci. Contohnya, jadi di dalam sholat itu mempunyai elingan suci, artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Allah. Nah, tapi buktinya boleh kita rasakan sendiri. Sudah bisakah kita seperti itu?
apa belum? Apakah kita masih ketika sholat itu banyak bayangan, banyak pikiran, membayangkan pekerjaan, membayangkan seseorang, atau pikirannya ke sana kemari? Itu kalau masih seperti itu belum sauful qalbi, belum suci elingannya atau pikirannya. Nah, harus sauful qalbinya, ya, elingan sucinya harus benar-benar dirasakan, agar kita sesuai bisa mengingat Allah. Karena kemakrifatan dan cara menemukan atau cara bersaksi kepada Allah sudah kami bongkar di video-video sebelum ini. Nah, sekarang kita amalkan ketika kita sedang berkegiatan sehari-hari, seperti berkegiatan ibadah atau luar ibadah. Nah, yang barusan ketika kita melaksanakan sholat, seperti itu kita fokuskan, ya, sadarkan bahwa kita ini, ya, minallah, billahi atau lillah, ya, oleh Allah, karena Allah, milik Allah. Semuanya kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, semuanya oleh Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Makanya ada istilah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi sholatnya akan tercapai, karena sholat kami, hidup kami, ibadah kami, mati kami, semuanya itu dikarenakan oleh Allah. Allah lah semuanya yang menghendakinya dan yang menakdirkannya. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Kita harus bisa ingat kepada Allah dari sekarang, berjumpa dengan Allah dari sekarang, agar nanti di akhirat tidak buta. Sesuai dengan keterangan di video sebelum ini, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka niscaya di akhirat nanti juga ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Jangan sampai seperti itu, ya. Untuk prosesnya, caranya, makanya kami selalu mengingatkan dan terus memberitahukan agar kita tidak terlena, agar kita tidak terus-menerus melalaikan kehidupan ini sampai kita melupakan hal yang seharusnya kita laksanakan. Banyakan kan seseorang itu, manusia itu, jika di depan mata kita itu sudah apa yang kita lihat, itulah yang kita fokuskan. Nah, lupa di belakang itu ada Allah. Ya, seperti kita sedang makan, apalagi kita sampai tidak berdoa sama sekali. Nah, ini yang istilahnya yang ingin mendaki atau ingin bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir atau ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika makan ini kita harus terus bermakrifat, ya, makrifatullah. Kita makan nasi, contohnya nasi yang berwarna putih. Nah, nasi itu berwarna putih, ya. Nah, putih tidak bisa menciptakan nasi, nasi pun tidak bisa menciptakan putih, tapi Allah yang menciptakan nasi. Dan Allah yang menghendaki, menakdirkan warna putih terhadap si nasi tersebut.
Nah, timbul ya Qadir, timbul Heidat yang menakdirkan. Qadir ini kan kudrot, talazumnya atau identiknya. Kudrot ini adalah sifat ma'ani, sifat yang berada di zatnya atau tidak terpisah dengan zatnya. Seperti itu, maka bertemulah kita, berjumpalah kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Itulah ilmu makrifat ya, yang jarang dibahas. Ilmu makrifatullah, ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasul tapi tidak dicatat di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi, berbunyi kuntu kangzan mahfian ahbabtu an urafa faholaktul kholqa likaya arafu walihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insana limakrifatihi. Nah, yang artinya kuntu kangzan mahfian ini, aku adalah kangzan ini sebuah gudang atau pembendaharaan istilahnya ya, yang tersembunyi. Aku sangat suka sekali gitu ya, jika ada seseorang yang mengenalku, maka kuciptakan makhluk agar bisa menemukanku. Karena beliau atau Allah Subhanahu wa taala ingin ditemukan, ingin diingat, maka beliau menciptakan makhluk agar bisa mengenal sang penciptanya. Nah, setelah kita mengenal hadis ini, makin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Karena ini ilmu makrifat, walaupun begitu ini bukan pekerjaan gampang. Karena ini istilahnya kan suluk, ya, pendakian. Maka akan ada prosesnya, gurunya, pembimbingnya, dalilnya, ya gitu, seperti itu ya. Harus tidak boleh sembarangan dan harus teliti. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai. Jadi tidak sembarangan ya, harus hati-hati supaya jangan kita tersesat. Karena kalau kita tersesat ya berarti gagal, tidak akan sampai kepada Allahnya, tidak akan bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu sahabatku. Tidak cukup untuk mempelajari, mendengarkan dan membaca saja, karena ini cuma iktibar. Harus ada praktek, harus ada pengamalan tentang kemakrifatan, harus ada ibadahnya untuk pengabdiannya, karena itu penunjang dalam ilmu makrifat ya, agar kita bisa makrifatullah kepada Allah, makrifat dan bisa mengingat dengan sempurna. Karena jika hanya sebatas bacaan, wirid, atau pengetahuan saja, teori-teori saja, seperti apa, maka itu cuma isyarat dan iktibar saja. Ini dalam keterangan pun dalam kitab Hikam, mayakhruju baina safataini ilal isarati wal intibar. Apa saja yang keluar dari bibirmu itu cuman isyarat dan intibar saja.
Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita bisa berbuat amal soleh. Dalam ilmu makrifatullah ini kita akan ada istilahnya bersaksi, bersyahadat, berjumpa atau tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa. Ini sebagaimana dalam firman Allah yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di sana berbunyi, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, menurut ayat di atas, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh atau bisa mengerjakan amal soleh. Nah, untuk berbuat atau mengerjakan amal soleh ini juga harus sesuai dengan petunjuk seperti melalui Al-Quran, melalui hadis, atau ilmu fikih, ilmu syariat, beserta gurunya, guru yang ahli, bukan sembarangan. Karena di dalam urusan beribadah ini istilahnya ada madhab-madhabnya, ada madhabul arba'ahnya, seperti madhab Imam Syafi'i, seperti bagaimana madhab Imam Hanafi, bagaimana, dan semuanya. Bahkan tidak semuanya diajarkan tentang hal ini, karena agar bisa fokus terhadap madhabnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau madhab yang kami laksanakan madhab Imam Syafi'i, ya, makanya jika ada sebuah hal tata cara dalam segi syariat yang berbeda, karena yang kami pakai adalah madhab Imam Syafi'i. Nah, contohnya seperti di dalam sholat. Di dalam sholat saja, ini kan kita harus aqimis sholata lidzikri, harus ada mengingat. Aqimis sholata, laksanakanlah sholat lidzikri, ini karena hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengingat bayangan selain daripada Allah atau pikiran-pikiran selain daripada Allah. Bahkan kalau diperdalam lagi, ada harus sampai ke titik sauful qalbi, elingan atau ingatan yang suci. Contohnya, jadi di dalam sholat itu mempunyai elingan suci, artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Allah. Nah, tapi buktinya boleh kita rasakan sendiri. Sudah bisakah kita seperti itu?
apa belum? Apakah kita masih ketika sholat itu banyak bayangan, banyak pikiran, membayangkan pekerjaan, membayangkan seseorang, atau pikirannya ke sana kemari? Itu kalau masih seperti itu belum shauful qalbi, belum suci elingannya atau pikirannya. Harus shauful qalbinya, ya, elingan sucinya harus benar-benar dirasakan, agar kita sesuai bisa mengingat Allah. Karena kemakrifatan dan cara menemukan atau cara bersaksi kepada Allah sudah kami bongkar di video-video sebelum ini. Nah, sekarang kita amalkan ketika kita sedang berkegiatan sehari-hari, seperti berkegiatan ibadah atau luar ibadah. Nah, yang barusan ketika kita melaksanakan sholat, seperti itu kita fokuskan, ya, sadarkan bahwa kita ini, ya, minallah, billahi atau lillah, ya, oleh Allah, karena Allah, milik Allah. Semuanya kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, semuanya oleh Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Makanya ada istilah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi sholatnya akan tercapai, karena sholat kami, hidup kami, ibadah kami, mati kami, semuanya itu dikarenakan oleh Allah. Allah lah semuanya yang menghendakinya dan yang menakdirkannya. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Kita harus bisa ingat kepada Allah dari sekarang, berjumpa dengan Allah dari sekarang, agar nanti di akhirat tidak buta. Sesuai dengan keterangan di video sebelum ini, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka niscaya di akhirat nanti juga ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Jangan sampai seperti itu, ya. Untuk prosesnya, caranya, makanya kami selalu mengingatkan dan terus memberitahukan agar kita tidak terlena, agar kita tidak terus-menerus melalaikan kehidupan ini sampai kita melupakan hal yang seharusnya kita laksanakan. Kebanyakan kan seseorang itu, manusia itu, jika di depan mata kita itu sudah apa yang kita lihat, itulah yang kita fokuskan. Nah, lupa di belakang itu ada Allah. Ya, seperti kita sedang makan, apalagi kita sampai tidak berdoa sama sekali. Nah, ini yang istilahnya yang ingin mendaki atau ingin bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir atau ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika makan ini kita harus terus bermakrifat, ya, makrifatullah. Kita makan nasi, contohnya nasi yang berwarna putih. Nah, nasi itu berwarna putih, ya. Nah, putih tidak bisa menciptakan nasi, nasi pun tidak bisa menciptakan putih, tapi Allah yang menciptakan nasi. Dan Allah yang menghendaki, menakdirkan warna putih terhadap si nasi tersebut.
Nah, timbul ya Qadir, timbul Heidat yang menakdirkan. Ya Qadir ini kan kudrot, talazumnya atau identiknya. Kudrot ini adalah sifat ma'ani, sifat yang berada di zatnya atau tidak terpisah dengan zatnya. Seperti itu, maka bertemulah kita, berjumpalah kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Itulah ilmu makrifat ya, yang jarang dibahas. Ilmu makrifatullah, ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasul tapi tidak dicatat di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi, berbunyi kuntu kangzan mahfian fahbabtu an urafa faholaktul kholqa likaya arafu walihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insana limakrifatihi. Nah, yang artinya kuntu kangzan mahfian ini, aku adalah kangzan, ini sebuah gudang atau pembendaharaan istilahnya ya, yang tersembunyi. Aku sangat suka sekali gitu ya, jika ada seseorang yang mengenalku, maka kuciptakan makhluk agar bisa menemukanku, karena beliau atau Allah Subhanahu wa taala ingin ditemukan, ingin diingat, maka beliau menciptakan makhluk agar bisa mengenal sang penciptanya. Nah, setelah kita mengenal hadis ini, makin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Karena ini ilmu makrifat, walaupun begitu ini bukan pekerjaan gampang, karena ini istilahnya kan suluk ya, pendakian. Maka akan ada prosesnya, gurunya, pembimbingnya, dalilnya ya gitu, seperti itu ya. Harus tidak boleh sembarangan dan harus teliti. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai. Jadi tidak sembarangan ya, harus hati-hati supaya jangan kita tersesat. Karena kalau kita tersesat ya berarti gagal, tidak akan sampai kepada Allahnya, tidak akan bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu sahabatku. Tidak cukup untuk mempelajari, mendengarkan dan membaca saja, karena ini cuma iktibar. Harus ada praktek, harus ada pengamalan tentang kemakrifatan, harus ada ibadahnya untuk pengabdiannya, karena itu penunjang dalam ilmu makrifat ya, agar kita bisa makrifatullah kepada Allah, makrifat dan bisa mengingat dengan sempurna. Karena jika hanya sebatas bacaan, wirid, atau pengetahuan saja, teori-teori saja, seperti apa, maka itu cuma isyarat dan iktibar saja. Ini dalam keterangan pun dalam kitab Hikam, mayakhruju baina safataini ilal isyarati wal iktibar. Apa saja yang keluar dari bibirmu itu cuman isyarat dan iktibar saja.
Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti asal kita bisa berbuat amal soleh. Dalam ilmu makrifatullah ini kita akan ada istilahnya bersaksi, bersyahadat, berjumpa atau tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau keinginannya sudah kuat.